Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita ada pada bulan Desember, di mana seluruh umat Tuhan dan kita semuanya sedang merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan, baik itu melalui online di rumah-rumah maupun secara onsite di gereja-gereja dengan jumlah yang sangat terbatas. Namun saya percaya bahwa sukacita sorgawi akan dicurahkan berlimpah-limpah bagi kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Natal itu berbicara mengenai kasih Allah yang sangat besar bagi kita semuanya. Bagi setiap manusia, bagi kita semuanya. Oleh karena itu di dalam Natal ini kita sungguh-sungguh bersyukur karena kasih Allah, kasih Bapa dicurahkan bagi kita semuanya. Dan juga Tuhan Yesus, Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Yesus datang menjadikan hidup ini penuh kemuliaannya. Haleluya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan hidup saudara dan saya akan dipenuhi dengan segala kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Wah, ini sungguh luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Nah, saudara, ada 3 rahasia yang kita akan merenungkan pada hari ini. Bagaimana kita dipenuhi dengan kemuliaan Allah itu. Maka yang pertama, yaitu menjadi anak-anak Allah. Mari kita akan membuka di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari jasmani secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita terus berdoa bagi mereka yang masih belum menerima Tuhan Yesus, supaya segera mereka boleh menerimanya. Berbahagialah bagi saudara dan saya yang hari ini kita adalah sebagai orang-orang yang mendengar Injil, dan kita percaya kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan saat ini saudara, saya, kita semua diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, saudara. Oh, luar biasa. Saya tahu ini satu kebahagiaan yang sungguh-sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Siapa kita ini, saudara? Dahulunya kita sebagai orang yang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saat ini, saudara dan saya dan kita semuanya telah menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya percaya hari-hari ini, saudara, kita sebagai anak-anak Allah, maka jelas dengan tegas dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Mari kita semua berseru kepada Bapa kita, Ya Aba, Ya Bapa. Wow, luar biasa, saudara. Di dalam kehidupan kita sekarang, kita bisa berseru dan berkata, setiap saat kita berkata, Ya Aba, Ya Bapa. Karena apa, saudara? Karena kita semuanya sebagai anak-anaknya, dan kita layak untuk berkata dan terus berseru bahwa Dia adalah Allah kita, Dia adalah Bapa kita semuanya. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi ini, Dia saat ini menjadi Bapa bagi kehidupan kita semuanya. Dan inilah Bapa yang sangat mengasihi kita, sangat sayang kepada saudara, kepada kita semuanya, saudara.
Dan puji Tuhan, buat Tuhan Yesus, Dia mengajarkan pada kita semuanya, bagaimana kita yang telah diperdamaikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan setiap saat kita boleh datang kepada Allah, kepada Bapa yang mengasihi kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Kita datang kepada Dia dan kita berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari-hari ini, apa yang menjadi pergumulan di dalam hidup saudara masing-masing. Mungkin saudara punya masalah di dalam ekonomi, dalam keluarga, ataupun sakit penyakit, ataupun di dalam usaha pekerjaan apapun juga. Kita mempunyai Bapa yang mengasihi kita. Kita datang kepada Dia. Kita datang kepada Dia. Dan kita berdoa kepada Dia. Dan saya percaya Bapa, Dia mendengar apa yang menjadi doa kita. Apa yang menjadi jeritan di dalam hati kita semuanya. Dan saudara, mungkin ada di antara saudara yang sudah jauh daripada Bapa itu. Jauh daripada Tuhan. Bahkan mungkin kita seperti anak yang terhilang itu. Saya tahu Bapa Dia hadir. Dia ada di sini. Dan Bapa merindukan setiap saudara boleh datang kepada Dia. Dan kita boleh dipeluk oleh Bapa. Mengasihi kasih Bapa itu di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Luar biasa. Yang pertama, saudara dan saya dan kita semuanya adalah sebagai anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Dan rahasia yang kedua, saudara, kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, dahulu kita hidup di dalam dosa. Dan dulunya kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita yang seharusnya. Kita masih hidup, waktu kita hidup di dalam dosa, hidup dengan cara-cara kita yang lama, tabiat yang lama, karakter yang tidak baik. Tetapi sejak saudara menerima Yesus, dan saudara diberi kuasa menjadi anak Allah, maka kita harus diubahkan untuk menjadi serupa dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saudara, mari kita akan membuka hati kita. Kita akan menyerahkan kehidupan kita, supaya Roh Kudus Dia terus bekerja di dalam hidup kita. Dia terus akan mengubahkan, dan kita harus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu bukan menjadi pilihan, tapi itu wajib untuk saudara, saya, kita semua melakukannya. Di dalam 1 Yohanes 2:6 dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan jelas dikatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Supaya apa saudara? Supaya hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Visi yang disampaikan oleh gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Memasuki tahun 2021 ini, kita harus mempunyai hidup di dalam integritas. Integritas, saya tahu integritas ini bisa terjadi, integritas ini nyata di dalam hidup kita. Yaitu saat kita sebagai anak-anaknya, kita mau diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, saudara. Dan saya tahu ini yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Hari lepas hari, kita terus diubahkan, mau diubahkan. Sehingga kita menjadi seperti Yesus. Wow, luar biasa, saudara. Kita boleh menjadi seperti Tuhan Yesus. Saya tahu ini satu kepercayaan yang besar yang Tuhan berikan bagi kita semuanya.
Nah saudara, sebagai anak-anak Allah, maka dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara, saya tahu ini satu kebenaran dan satu realitas kenyataan di dalam hidup kita. Sesudah kita menjadi anak Allah, hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan anak Allah itu. Dan saya percaya, maka kita yang saat ini, saudara semuanya, adalah ahli-ahli waris. Kita akan menerima janji-janji Allah. Apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita, kita akan terima di dalam kehidupan kita. Janji apa yang Tuhan berikan bagi kita. Saudara, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Itu janji Tuhan bagi kita yang hari-hari mungkin sedang menghadapi pergumulan, sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Tuhan berkata, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu, memenuhi kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu mari saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir menghadapi situasi kondisi apapun hari-hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup dan Dia mau untuk menolong kita, untuk menyembuhkan kita, memulihkan kehidupan kita semuanya. Saudara, memang menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dikatakan tadi di dalam ayat 17, dikatakan ayat 17b, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Saudara, yang pertama yang Tuhan mau, bagaimana kita benar-benar sebagai anak, kita mengalami warisan daripada Allah kita, yaitu janji-janjinya digenapkan dalam hidup kita. Maka dikatakan kita harus rela, siap menderita bersama-sama dengan Dia. So, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus di dalam hidupnya, Dia mengalami berbagai macam penderitaan. Sewaktu Dia datang di dalam dunia, Dia menjadi sama dengan manusia. Dia dihina, dicaci maki, diejek, bahkan Dia rela mati di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk menebus segala dosa-dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita semuanya. Saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Setiap saudara dan saya pun, kita akan membekali hidup kita, mempersiapkan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, segala macam tantangan, kesukaran, kesulitan apa. Bahkan mungkin kita difitnah, saudara, ataupun mungkin ada orang yang menghina kita karena kita sebagai orang yang benar, yang hidup takut akan Tuhan. Tetapi saudara, mari hari-hari ini kita percaya bahwa di balik semua penderitaan-penderitaan yang kita alami, maka ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Bahkan ada satu contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara, kita mau mengenal kuasa kebangkitan, amin. Kita katakan persekutuan dalam penderitaannya, kita tetap katakan amin. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara, Paulus banyak mengalami keadaan-keadaan di dalam hidupnya, karam kapal, ketelanjangan, di penjara. Dan Paulus, saudara, dia tidak semakin lemah, tapi dia semakin kuat di dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena dia meneladani apa yang telah Yesus ajarkan, supaya kita tetap setia hadapi segala penderitaan, tantangan di dalam hidup kita ini. Dan saudara, yang kedua, teladan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita semuanya. Yaitu apa, saudara? Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini untuk apa? Melakukan segala kehendak Bapa di dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus lakukan itu semuanya, saudara. Dia keliling dari desa-desa, kota-kota, kemana dia pergi, saudara. Dan dia beritakan Injil kerajaan Allah itu. Dia menyembuhkan orang yang sakit, saudara. Ya, dengan penuh belas kasihan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam hidupnya, saudara. Dia apa? Melakukan segala kehendak Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia ini. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana Dia memberikan teladan bagi kita yang sempurna. Yaitu apa, saudara? Dalam melakukan kehendak Bapa itu.
yaitu keberhasilan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia menyelesaikan, ya, melakukan segala kehendak Bapa adalah dikatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34. Dia katakan apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Saudara, jelas dikatakan Tuhan Yesus memberikan satu teladan bagi kita. Makananku. Saudara, biarlah ini pun juga menjadi teladan bagi kita dalam melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bukan menjadi sesuatu yang sulit atau yang sukar kita lakukan. Yaitu pada saat kita berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaanmu. Aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Bapa. Aku mau segala apa yang telah kau tugaskan, kau perintahkan bagi kami itu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan mau hari-hari ini saudara dan saya lakukan? Jelas, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saya tahu inilah amanat agung daripada Tuhan Yesus. Kita harus menyelesaikan amanat agung. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi dimanapun kita berada. Dan saya percaya kita akan menyenangkan Bapa yang mengasihi kita semuanya. Dan rahasia yang ketiga, saudara. Setelah kita menjadi anak, kita diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, menjadi warga kerajaan sorga. Wow. Menjadi warga kerajaan sorga. Saudara, ini bukan main-main. Kita sekarang masih ada di dalam dunia. Tetapi dengan jelas firman Tuhan katakan bahwa kita semuanya sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara dan saya, ternyata setelah kita menerima, percaya Yesus, jadikan anak, diubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita pun juga dijadikan menjadi warga kerajaan sorga itu. Saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka ada satu pesan daripada Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Wow, luar biasa saudara. Saya tahu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, inilah pesan Tuhan yang saya percaya hari-hari ini menjadikan kita semuanya mempunyai kehidupan, mempunyai masa depan yang cerah. Karena hidup kita bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi kita tahu setelah kita harus meninggalkan dunia ini. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, kita akan diangkat bersama-sama dengan dia. Bahkan mungkin ada yang telah dipanggil Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari hari-hari ini kita tahu bahwa Tuhan sudah naik ke sorga. Dia sudah menyediakan tempat bagi kita semuanya. Bagi setiap saudara dan saya, kehidupan kekal. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah ditebus oleh darahnya, disucikan oleh darahnya. Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Kita sudah dijadikan sebagai anak-anaknya. Kita sudah diubahkan menjadi seperti Yesus. Dan saudara dan saya layak untuk menjadi warga kerajaan sorga. Haleluya. Saudara dan saya adalah warga kerajaan sorga. Oleh karena itu selama kita hidup di dalam dunia ini, jelas kita melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyelesaikan, yaitu amanat agung. Dan kita persiapkan kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya, saudara. Dan saya tahu pesan Tuhan bagi kita hari-hari ini, saudara. Yaitu janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat.
merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Saudara, mari hari-hari ini, saudara, saya tahu kita memang masih hidup dalam dunia ini, melakukan segala kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan mau yaitu apa? Kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan di bumi. Karena di bumi jelas dikatakan pencuri akan mencuri. Karena kita tahu, saudara, di bumi ini keinginan mata, keinginan daging akan hidup semua akan lenyap, saudara. Oleh karena itu mari hari-hari ini kita mengumpulkan harta untuk sorga, untuk kita hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita mengumpulkan harta itu, yaitu apa? Saudara, kita melakukan segala kehendak Tuhan. Kita menabur, kita memberitakan Injil, kita bersaksi bagi Tuhan, dan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya, saudara, Tuhan Yesus, Dia akan segera datang untuk kedua kalinya, dan Dia akan mengangkat kita semuanya untuk berjumpa dengan Dia di awan-awan yang permai itu. Orata kalabashandara bakurata kasyandara. Saya tahu inilah saatnya setiap saudara kita semuanya. Hari-hari ini saudara kita tahu bahwa sekarang kita adalah sebagai anak-anak Allah. Dan kita harus terus mau diubahkan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kita mau mengumpulkan harta di sorga, yaitu dengan melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Saat ini Bapa Allah, Tuhan Yesus, Dia ada di rumah saudara. Dia ada di dalam hati dan kehidupan saudara. Karena kita adalah sebagai bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Dia ada di dalam kehidupan kita. Kita mau datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan. Dengan penuh kerinduan kita datang kepada Bapa itu, saudara. Dan Bapa, Dia yang sangat mengasihi saudara. Kita naikkan satu pujian. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagimu. Dalam segala apa yang kami lakukan, Engkau senantiasa hadir ya Bapa. Dan Engkau telah menyatakan kasih-Mu bagi kami semuanya. Dan saat ini Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang di rumah-rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, tapi kami tahu ya Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau mengasihi kami. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus menyertai, Engkau menuntun setiap langkah hidup kami. Dan memasuki tahun 2021 Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan dunia hari-hari ini, tapi kami percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Dan saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami satu pergumulan yang berat di dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah keluarga, mungkin ada masalah ekonomi, ataupun ada yang sakit Tuhan. Saat ini kami percaya ya Bapa, Tuhan Yesus Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau menjamah kami, Engkau pulihkan kami, Engkau sembuhkan kami. Oh saat ini juga Tuhan Engkau pulihkan kami.
Oh, terima kasih, jamah anak-anakmu yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit apapun juga saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau terus menuntun dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Dan Engkau akan mengangkat kami semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami. Tuhan, itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau saat ini Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan, langsung minta ampun. Katakan ampuni saya Tuhan. Ampuni, ampuni, ampuni saya Tuhan. Tuhan ampuni anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Engkau terus menyertai kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara, ucapan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, kami terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.